Selamat pagi semuanya. Ya, kalau tidak salah, saya 4 minggu tidak hadir di sini. Jadi rindu juga dengan jemaat Grafe ya. Tapi ya, ketika pekerjaan pelayanan kita makin meluas, ya, ada banyak urusan di luar di sana. Ya. Minggu lalu baru dilakukan pemilihan penanggung jawab yang menggantikan Aris Lase yang meninggal di Surabaya. Jadi terpilih Saudara Anderson. Saudara Anderson sudah menyelesaikan di STT kita sampai S2 tapi belum ditabiskan. Ya karena dia terpilih, jadi oleh sebab itu minggu depan kita akan sekalian, dia akan datang dan ditabiskan kemudian pulang ke Surabaya. Dan kita berharap ya di Surabaya nanti akan bertumbuh dengan baik ya. Hari ini ya Stephen ke Serpong di GBA Gramata dan Andrew, Nana dan Lina ya kameramennya berubah ya. Dia pergi ke RBC ya. RBC dan Andrew hari Sabtu yang lalu mengadakan seminar untuk anak-anak remaja. Anak-anak SMP SMA tentang pengaruh pergaulan. Ya, jadi baik sekali hasilnya kelihatannya. Oke, jadi jemaat Grafe adalah jemaat induk ya, kita nggak sistem sinode, jadi induk ini ya, kita ini induk ya. Ya kalau kayak pisang itu kalau ditanam satu, nanti kan muncul banyak anak pisang yang lain-lainnya. Nah, itu makanya kita sebut tunas ya, tunas. Kalau bilang pos PI itu kayak gaya militeran gitu ya, jadi pos ya. Pos kodam gitu ya, pos apa gitu ya. Ini kita ini tunas gitu. Jadi tunas itu tumbuh di sekeliling kita gitu. Oke, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita sedang di tengah suasana perang ini ya. Suasana perang. Banyak orang bertanya saya tentang Trump lah, tentang apalah, inilah, itulah. Oke, hari ini kita akan coba mencocokkan Alkitab dengan jalan sejarah yang kita sedang ada di dalamnya. Mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di sorga, kami hari ini berjemaat sesuai dengan komitmen kami untuk datang berjemaat. Tuhan, kami hari ini menghadapi cobaan, ada hujan yang menghalangi kami, namun kami semua bisa tiba. Dan Tuhan tolonglah mereka yang tidak bisa tiba, mungkin terhalang oleh banjir dan lain sebagainya. Tuhan kiranya menghibur, menguatkan mereka. Bapa di surga, kami sudah ada di sini dan kami ingin mempelajari firman-Mu. Tolong kami supaya kami berhikmat, kami menjadi anak-Mu yang Engkau berikan hikmat yang ekstra. Kami memiliki firman-Mu, dari firman-Mu inilah kami bisa menyocokkan semua yang terjadi di sekitar kami Tuhan. Karena kami yakin Tuhan yang kami imani, yang kami di dalamnya adalah yang maha tahu, yang sudah melihat semua yang terjadi jauh sebelum hal itu terjadi. Pimpin kami Tuhan, sekali lagi mohon hikmat-Mu untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan ya. Pertama-tama saya ingin mengajak Anda untuk melihat di Daniel pasal 9. Daniel pasal 9 ya. Daniel pasal 9 ini bahkan ditulis diperkirakan di akhir masa Babylon dan awal masa Persia Iran sekarang. Ya.
Nah, Daniel pernah jadi Perdana Menteri Iran. Nah, ini Anda perlu tahu ya. Jadi ini kita baca surat yang ditulis mantan Perdana Menteri Iran. Oke, ya jadi ini lihat nih apa yang dinubuatkan tahun segitu loh ya. Tahun segitu kita mesti tahu ini ya. Kita lihat pasal 9 coba ya, di pasal 9 kalau kita baca dari ayat yang ke-25 sampai 27, coba kita perhatikan di sini. Maka katanya ya, maka ketahuilah dan pahamilah ya. Dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Jadi Yerusalem akan dipulihkan. Yerusalem itu sudah dihancur-hancur lululantakkan oleh Nebukadnezar. Bukan pakai bom, tomahawk, bukan, tapi pakai ini ya, panah api ya, zaman dulu panah api itu ditembakkan ya kan hangus itu ya. Jadi ditembakkan, ini gedung ditembak dengan panah api ya, otomatis gedungnya akan terbakar, terkobar ya. Nah, bilang Yerusalem akan dipulihkan kembali ya, dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Jadi Yerusalem akan dibangun kembali sampai kedatangan seorang yang diurapi. Siapa yang diurapi? Yesus Kristus. Jadi Daniel menulis ini ya, itu di akhir masa Babylon, di awal masa Persia diperkirakan. Karena pada waktu dia tulis, Koreshi belum mengutus Nehemia, Zerubabel, Ezra untuk pulang membangun kembali Yerusalem. Persia memiliki seorang raja yang luar biasa, yang terhebat bahkan sepanjang sejarah. Namanya Koreshi. Ada kuburannya di sana. Sebenarnya sekarang sudah nggak bisa. Saya pernah bilang sama Simo, saya bilang ayo kita jalan-jalan ke Iran. Simo bilang ya berani amat kamu ke Iran. Kan dulu sih belum perang. Gitu. Kan ngapain ke Iran gitu. Saya bilang, saya sebenarnya kepingin melihat kuburannya Koreshi. Ya. Ini orangnya. Ya. Saya mau lihat kuburannya Koreshi. Ya. Saya jalan-jalan itu ada manfaat punya gitu. Jadi saya mau lihat kuburan Koreshi. Nah, ini di pasal 10 mengenai Kores. Ya. Jadi Koreshi, karena muncul Raja Koreshi pada waktu itu, raja yang terhebat. Ya. Dia dilihat raja yang paling toleran. Semua bangsa, dia bilang, tidak boleh diperbudak. Semuanya kembali ke tempat masing-masing. Ya. Dan dia bilang, kota yang diruntuhkan dibangun kembali. Dan semua rumah ibadah dibangun kembali. Hebat sekali ya. Nah saat itulah Nehemia, Ezra, Zerubabel ya, dapat surat mandat untuk pulang Yerusalem dan membangun kembali Bait Allah dan Yerusalem. Ya, total 490 tahun dari masa itu. Ya, nah ini kan ya, 7 kali 7 masa, 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Kenapa di tengah-tengah kesulitan? Karena ada suku-suku lain yang telah menguasai wilayah itu tidak terima. Mereka menjadi penghalang, ya, pengacau ya, pada saat itu. Ya, kira-kira begitu. Nah sesudah 62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Disingkirkan orang yang diurapi itu. Ya, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Siapa ini? Tuhan Yesus. Ya, bayangkan. Hampir 500 tahun sebelumnya Daniel sudah tulis ini ya. Tidak ada salah apa-apa katanya. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Nah itu dipimpin oleh Jenderal Titus. Ya. Nah tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Saya cek-cek sejarah. Katanya mungkin air bah ini adalah bahasa simbolik. Karena kata air bah di bahasa Ibrani itu bisa berarti satu musibah besar. Gitu. Ya. Nah, dan akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman
akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Oke. Nah ayat 27. Tiba-tiba masuk di ayat 27 gini. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Begini, Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Teolog kebingungan. Mengapa? Apa yang dinubuatkan oleh Daniel ini seolah-olah terpotong. Seolah-olah terpotong. Kenapa? Karena nubuatannya yang 7 kali 70 masa itu berhenti sampai kepada Tuhan Yesus dan kemudian Yerusalem dihabiskan. Tetapi kemudian tiba-tiba kalau cerita novel lompat ke tribulation yang 7 tahun. Dan belum terjadi. Dan kenapa bisa begitu? Ya kan? Lompat. Ah ini dia. Ya kan? Jadi gini, nubuatan Daniel ini, Daniel tulisnya itu 500-an tahun. Tahun 500-an sebelum Masehi. Dan dia bilang, ya toh, Yerusalem yang waktu itu hancur. Daniel melihat kehancurannya. Dihancurkan, mereka menangis-nangis. Semua orang Yahudi ditarik, diikat. Jarak gitu, semeter, diikat di jarak semeter, ditarik pakai kuda. Jadi mesti lari gitu. Ya, dibawa jadi buangan. Dan kotanya mereka lihat sudah hangus. Dan kemudian setelah sekian puluh tahun ya, di pembuangan, Daniel dapat penglihatan, dapat wahyu bahwa kota itu akan dibangun kembali. Akan dibangun kembali. Selama kurang lebih 490 tahun. Akan dibangun kembali. Dan kemudian akan datang seorang yang diurapi. Waktu itu. Dan kemudian orang yang diurapi itu katanya akan disingkirkan. Padahal dia tidak salah apa-apa. Itu Tuhan Yesus. Nah jadi sampai ke situ, ya tiba-tiba loncat ke 1 kali 7 masa. Yang dimana orang Yahudi tahu itu adalah masa tribulation. Tribulation itu ada yang kesusahan, Karena di sini bilang apa? Dia akan membinasakan. Akan datang pembinasa keji. Wow. Pembinasa keji. Yang dahsyat. Yang hebat. Dan actionnya yang terhebat itu adalah pada paro kedua dari 1 kali 7 masa itu. Yaitu 3,5 tahun. Terakhir. Kemudian di ujungnya akan datang yang pemusnah yang akan menimpa. Ya, sampai kepada pemusnahan menimpanya. Nah, banyak teolog kehilangan arah adalah karena mereka gagal melihat bahwa Tuhan memberikan kepada manusia kehendak bebas. Kemudian semua yang dipilih oleh manusia. Semua yang manusia tetapkan. Ya Tuhan, sebenarnya gini, Tuhan izinkan. Jadi ada 4 hal yang tidak bisa tidak untuk diamati. 1, segala sesuatu Tuhan tahu. Segala sesuatu. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Rambutmu berapa lembar, sampai apa. Di mulut ikan ada uang, semua Tuhan tahu. Nomor 2, ya. Tidak ada yang terjadi tanpa Tuhan izinkan. Yang jahat, ya. Semua yang jahat. Perampokan apa segala macam. Bahkan burung 1 ekor pun tidak jatuh. Kalau Tuhan tidak izinkan. It's okay. Ya. Yang ketiga, yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak pernah menginginkan sesuatu yang jahat. Tidak pernah. Hanya menginginkan sesuatu yang baik. Lalu kenapa terjadi ada banyak yang jahat? Karena maunya manusia dan Tuhan izinkan. Tuhan inginkan yang baik saja.
Dan yang terakhir, Tuhan tetapkan. Kalau yang Tuhan tetapkan, Tuhan tidak bisa mengubahnya. Tuhan sendiri tidak bisa mengubahnya. Kenapa? Karena sama dengan dia menyangkal dirinya. Sama dengan dia menelan ludahnya sendiri. Oleh sebab itu di 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, ia tetap setia. Karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. Orang sering tanya sama saya, Pak, apa ada hal yang Tuhan tidak bisa lakukan? Sebenarnya menurut Alkitab ada. Apa? Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Itu pernyataan. Oh, berarti sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan, dia tidak menyangkal. Apa saja? Calvinisme sesat. Karena mereka mengatakan Tuhan menetapkan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Nggak ada di dalam Alkitab macam begitu. Ya. Tadi saya baru ngomong sama Pak Budi. Saya bilang gini. Penafsiran teologi apapun juga silakan. Pakailah otakmu. Tapi kalau yang ujung-ujungnya Tuhan jadi salah. Itu pasti dari iblis. Oke. Bisa nggak ada? Bisa terima ini. Ya. Jadi kalau ujung-ujungnya Tuhan jadi salah. Itu bukan dari Tuhan. Itu dari iblis. Ya. Seolah-olah sangat hebat. Semua sudah Tuhan tentukan. Siapa masuk neraka, siapa masuk surga. Loh, kalau Tuhan tetapkan orang masuk neraka. Betapa jahatnya dia. Unconditional lagi. Kamu bisa bayangkan. Unconditional itu artinya tanpa kondisi. Main cap-cip-cup gitu. Ya. Jadi tanpa kondisi masukkan orang ke neraka. Oh, itu jahat sekali. Ya, nggak bisa gitu. Nah, yang Tuhan tetapkan apa, saudara? Sebenarnya tidak banyak yang Tuhan tetapkan. Yang kita dapatkan dari Alkitab sangat jelas sekali. Ya, kita mau apa? Tuhan tetapkan dia menciptakan manusia seperti dirinya. Ini istimewa. Ya. Pasal 1 Kejadian ayat 26 katanya apa? Di situ ada bilang. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menciptakan manusia sesuai dengan teslem dan demotnya. Jadi sebenarnya manusia persis sama dengan Allah. Ya. Hanya kemampuannya tentu tidak sama dengan dia. Ya. Tapi bisa menentukan segala sesuatu. Bisa memutuskan. Bisa. Ya. Kita seperti Allah. Memang kita nggak bisa ini yang bisa terbang gitu, kita nggak dikasih sayap. Ya. Bisa masuk ke dalam air kayak ikan, nggak bisa kalau nggak pakai tabung. Ya. Mati kelelap. Nggak bisa. Tapi kita mampu berpikir, itu maksudnya. Bisa ambil keputusan. Dan keputusan manusia membawa efek. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau orang yang sudah cukup berumur di sini, ruangan ini, akan tahu bahwa tahun 79, pada tahun 79, ya, di mana Iran berubah total saat itu. Dan hampir seluruh rakyat Iran waktu itu mengusir Shah Iran. Dan pergi ke airport menyambut Ayatollah Khomeini tahun 79. Hasilnya, mereka sendiri yang tahu. Rasakan. Akhirnya, yang tadinya wanita boleh mandi di pantai, tidak boleh lagi. Ya. Wahai, akhirnya mereka hidup. Mereka tahu hidup sungguh menyedihkan. Ya. Itu maunya mereka kan. Mereka yang putuskan dong. Saya tanya sekarang, rakyatnya Kim Jong-un susah nak? Rakyatnya Kim Jong-un. Saya baca nggak tahu benar apa nggak. Hari ini kadang-kadang kalau ada berita kita bingung. Ini AI apa bukan gitu kan. Betul nggak? Kita bingung sendiri. Anak umur 3 tahun dipenjarakan oleh Kim Jong-un karena ada Alkitab. Saya bilang itu orang. Kalau saya di posisi Donald Trump, ya, saya madurokan dia.
Betul. Ya. Saya Maduro kan dia. Ya. Buat dia satu sel dengan Maduro. Betul. Ya. Nah tetapi sekarang kenapa rakyat Kim Jong-un begitu susah? Anda pernah baca sejarahnya? Saya bahkan nonton videonya, segala video dokumenter. Tahun 50-an, Perang Korea. Ya. Rakyat Korea sebagian besar jadi komunis. Ikut kakeknya Kim Jong-un. Kakeknya. Dan hasilnya sekarang, ya cucu-cucu mereka nggak bisa hidup. Mau keluar aja nggak bisa. Ini keputusan siapa? Keputusan siapa dan yang menderita siapa? Oh, oke. Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke yang kita baca. Kita belum jawab tadi, mengapa di kitab Daniel pasal 9. Kenapa dari ayat 26 sampai ke ayat 27 sepertinya ada gap yang sekarang ini bukan dikit-dikit waktunya. Ribuan tahun, 2000-an tahun. Ya kan? Yang 27 ini belum terjadi. Yang 26, 25, 26 itu sudah. Kenapa ada gap? Nah, tadi saya sengaja bawa Anda sedikit tour tentang kehendak bebas manusia. Ketika manusia memilih sesuatu, ada efeknya. Ya. Ketika seseorang hari ini pilih kawin sama siapa, ada efeknya. Saya kasih tahu. Ya. Ada efeknya. Ketika kau pilih, ya. Kau pilih mau pindah kemana, tinggal di mana, ya. Mau pergi ke gereja mana, oh lebih besar lagi efeknya. Ya. Karena kehendak bebas manusia, ya. Makanya ya toh, mereka yang mau pindah-pindah dari daerah Jakarta, Sunter mau ke Bali lah kemana, saya bilang jangan. Ya. Jangankan di dunia, di Indonesia saya bilang kau tak dapatkan gereja seperti Grafe, ya. Di mana anakmu bisa bertumbuh jadi baik, ya. Di mana anak kamu bisa ikut sekolah minggu, kita di sini kelasnya banyak. Saya sudah keliling GBIA sambil mau meneteskan air mata. Kenapa? Ya rata-rata semuanya gereja mulai nggak ada tempat untuk sekolah minggu. Anaknya puyeng ya. Aduh, nggak tahu mau bikin apa. Betul nggak? Ya rumah dipinjamkan ke baktian. Emang ini sekolah minggu mau di kamar tidurnya? Ya, gimana? Jadi kan pusingnya bukan main-main gitu. Kita berkat kasih karunia Tuhan. Grafe setelah 30 tahun kelasnya banyak. Betul nggak? Semuanya sekarang fasilitas ini ada. Ini susah untuk sampai posisi seperti ini. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Kenapa terjadi gap? Karena Tuhan memberikan kehendak bebas kepada orang Yahudi pada waktu zaman dia datang. Saya sudah sering berkata bahwa jikalau bangsa Yahudi saat itu menerima Yesus Kristus, menerimanya, ya, dan imam besar datang, engkaulah yang berhak memasuki ruang maha kudus di bait Allah. Dan Herodes datang kasih mahkota, engkau putra Daud. Engkau yang berhak memakai mahkota ini. Mari tinggal di istana. Beda. Ya. Maka yang marah besar saat itu adalah Kaisar Roma. Kirim pasukan, habisin. Dan orang Yahudi akan masuk 7 tahun, ayat 27. Ya, itu semua dituliskan, ayat 27 sudah dituliskan. Tetapi karena mereka menolak. Oleh sebab itu pada waktu Tuhan Yesus sedang mengajar, dan setiap kali dia kasih perumpamaan, ada 7 perumpamaan di dalam Injil Matius pasal 13. Dan di ayat 12 sebelumnya dia berkata, sebenarnya rahasia kerajaan sorga. Apa itu rahasia kerajaan sorga? Rahasia kerajaan sorga adalah jemaat. Pada waktu itu masih rahasia. Sekarang tidak lagi. Jadi waktu itu sebenarnya Tuhan menyiapkan
Kalau bangsa Yahudi, mereka selalu bilang, Pak Suwanto, apakah Tuhan tidak tahu bangsa Yahudi akan menolak? Saya bilang, Tuhan lebih dari tahu. Di hadapan yang maha tahu, kenapa bisa ada plan A, plan B? Di hadapan yang maha tahu, sudah jelas ada plan A, plan B. Dan tahu manusia akan pilih yang plan B. Tapi manusianya tidak tahu. Maka itu perlu dia lewatin. Karena kalau dia tidak lewatin, tiba-tiba dihukum. Misalnya gini, boleh nggak? Saya maha tahu. Saya tahu anak ini sebentar lagi dia mau curi es krim dan lain sebagainya. Sebelum dia curi, saya tempeleng dulu. Kenapa? Saya tahu kamu mau curi es krim gini. Ini mana bisa begitu? Betul nggak? Ini nggak bisa. Gitu. Tempeleng. Karena saya tahu setengah jam lagi kau akan curi es krim. Wah, nggak bisa. Nggak bisa. Nah. Harus dibiarkan dia curi. Saudara-saudara. Ya. Tuhan tahu nggak bangsa Yahudi akan menolaknya? Lebih dari tahu. Bangsa Yahudi tahu nggak mereka akan menolak Mesias mereka? Tidak tahu. Ya kan? Tiba-tiba mereka dihukum. Mana bisa kami dihukum? Karena saya tahu kalian akan menolak saya. Pak. Belum. Bisa. Bukan begitu caranya. Oke, biarin. Udah tolak. Nah, sekarang. Bangsa Yahudi. Akhirnya apa? Diselipkan ke dalam nubuatan zaman gereja. Di dalam Roma dikatakan. Ya, zaman gereja ini. Nah, ketika zaman gereja ini selesai, yang akan diakhiri dengan bunyi sangkakala, dan yang sudah sungguh-sungguh lahir baru akan terangkat, yang mati dibangkitkan dan naik. Nah, habis itu kembali lagi ke Daniel pasal 9. Nangkep nggak? Maksudnya, kembali lagi ke Daniel pasal 9. Berarti ayat 27 hampir mau balik ke situ lagi. Karena ketika zaman gereja ini selesai, maka waktu akan dibalikkan lagi ke Daniel pasal 9. Ya. Wow. Nah, Daniel pasal 9 ayat 27 ini sangat garis besar. Sangat garis besar. Ya. Hanya bilang bahwa ada pembinasa keji akan berkuasa 1 kali 7 masa. Ya, setengah dari periode itu baik-baik. Setengahnya nanti akan sangat-sangat kejam. Sangat garis besar. Tuhan kasih tahu. Lebih perinci. Di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu dikasih tahu. Wow. Kitab Wahyu. Tuhan kasih tahu. Tuhan kasih tahu di kitab Wahyu di pasal 12. Tuhan kasih tahu mengenai naga dan wanita itu. Pasal 13 Tuhan kasih tahu bahwa si pembina sekeji nanti akan muncul. Ya. Nanti ya, dia akan menguasai seluruh dunia. Nanti tidak ada orang yang bisa jual atau beli tanpa izin dia. Dan semua orang akan dikendalikan. Tidak ada yang tidak boleh. Ada satu orang pun yang tidak menyembahnya. Dan semuanya itu akan dikasih cap di dahinya. Wow. Dan dia di dalam mempersatukan semua iman semua itu. Dia akan menyatukan semua agama. Dia akan menyatukan semua denominasi Kristen semuanya. Di dalam Wahyu pasal 17. Dia digambarkan sebagai bukan pelacur kecil-kecilan. Tapi dia disebut apa? Pelacur besar. Apa maknanya? Bukan literal yang narikin laki. Tapi maksudnya itu apa dong enggak? Mengajak semua model iman untuk bergabung bersama-sama. Ke dalamnya. Menyatukan semua agama. Semua iman. Itu maksud pelacurnya. Itu. Siapa dia? Donald Trump, Pak. Donald Trump. Jadi antikristus katanya.
Ini ada satu buku. Kemarin saya baru bilang sama mahasiswa. Saya bilang saya bercerita karena saya ada footnote-nya. Jadi nggak bisa lapor saya ke polisi. Betul. Karena apa? Saya bilang menurut buku ini. Gitu loh. Menurut buku yang ditulis oleh Dave Hahn. Judul besarnya A Woman Rides the Beast. Ya. Coba buka dulu Wahyu 17. Wahyu 17. Ya. Wahyu pasal 17. Wahyu pasal yang ke-17. Ya. Saya bacakan dengan cepat dari ayat 1 Wahyu pasal 17. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, ya. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmiji yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulan. Dan pada dahinya tertulis satu nama, satu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejaman bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus, para anabaptis, ya, dan darah saksi-saksi Yesus. Oke, nanti kamu terusin ini. Jadi begini, ya, pelacur besar duduk di atas binatang. Katanya apa? Di situ dia katanya binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Jelas ini kiasan. Dave Hahn berkata, ya, dan saya cek di AI, di dunia ini cuma satu kota yang dikelilingin 7 gunung. Cuman Roma. Ya. Cuman satu kota yang dikelilingi oleh 7 gunung. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Menurut Dave Hahn, si pelacur besar itu, Dave Hahn, the Roman Catholic Church and the last days, a woman rides the beast. Jadi bukan saya, Dave Hahn yang ngomong, ya, bahwa ya, pelacur besar yang ditulis di kitab Wahyu 17 itu adalah dengan big bossnya yang bukan pakai topi baseball. Ya. Tapi topi lancip. Kenapa? Saya kasih tahu. Di dunia ini cuman ada satu posisi orang yang jabatannya tidak pakai periode, seumur hidup, ya, seumur hidup, dan memegang 3 bidang: rohani, ekonomi, militer. Nanti militernya ada, dia ada pasukan yang mengelilingi kota Roma. Ekonomi, mana? Agama. Ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan Donald Trump ini? Begini, saya kasih tahu. Orang tanya saya ini bagaimana dengan Donald Trump sekarang? Sebenarnya begini. Menurut Alkitab, sebelum waktu di set up kembali ke nubuatan Daniel pasal 9, sebelum waktu di set up kembali ke sana, kelihatannya
dunia ini akan disatukan dulu. Secara ekonomi, politik, dan agama. Akan disatukan dulu. Donald Trump sekarang mulai start. Dia bikin yang disebut, Anda baca Abraham Accord. Ya. Qatar masuk, semuanya masuk Abraham Accord. Satu-satunya penghalang besar adalah Teheran. Ya. Dan itu harus dihabiskan. Dan di dunia ini pembuat masalah, sampai Amerika menyebut the axis of evil, poros kejahatan. Yaitu antara Teheran, Moskow, Peking, ya, Pyongyang, dan sampai ke Amerika Latin, Kuba, Venezuela. Ini semuanya diktator. Semuanya diktator. Nah, jadi gini, Donald Trump ciduk Maduro 4 jam. Operasi 4 jam. Cuma pakai 4 jam. Ya. Maduro yang dijaga ketat. Habis. Dibawa ke penjara. Sekarang dipenjarakan di New York. Kenapa? Karena FBI mempunyai banyak bukti. Maduro itu bos narkoba yang telah mengekspor begitu banyak narkoba ke Amerika. Ya harus diambil. Yang kedua, Ali Khamenei. Ya, sudah habis. Dan dalam pidato terakhir Donald Trump, dia bilang, Kuba, hati-hati. Presiden Kuba kencing di celananya. Ya, mau dikamenikan atau mau dimadurokan? Boleh pilih. Katanya si Jinping juga ketakutan. Kenapa? Terbukti semua radal yang menurut teorinya, kalau pesawat datang atau rudal datang, itu akan bereaksi. Penyambutnya. Ternyata enggak bekerja. Enggak kerja. Baik yang dipasang di Venezuela, maupun dipasang di Iran. Putin lagi bingung. Kenapa Putin bingung? Satu stasiun penangkal udara S-400, saya tanya AI, 1,2 miliar dolar. Itu sama dengan 17 triliun. Ya. Dan nggak kerja. Coba kamu beli barang 17 triliun, ternyata tidak fungsi. Mau balikin? Ya kan? Makanya si Putin dan bingung, nggak berani ngomong, mereka nggak ngomong, nggak kerja. Ya. Katakanlah ada nembak dikit gitu, nggak kena, masih mendingan, betul nggak ya? Oh, bilang, iya lu kerja, lu nembak kan, peng, nembak, ya nggak kena karena jago pesawatnya, dia gini gitu. Tapi ini apa? Nggak nembak sama sekali. Hah, lu kenapa? Jadi begini. Lalu orang bilang, Trump antikristus Pak. Saya bilang, Trump tidak sampai 3 tahun lagi. Ya, Trump tidak sampai 3 tahun lagi. Dan dia tahu dia tidak akan terpilih karena dia tidak boleh mencalonkan diri. Menurut undang-undangnya. Jadi nggak mungkin Trump itu antikristus, saya bilang. Nggak mungkin. Ya. Karena Trump tidak akan maju lagi. Nah, lalu siapa antikristus? Oh. Hati-hati. Begini saya kasih tahu. Makanya baca sejarah itu penting. Dan saya suka. Sekali lagi bukan saya. Jadi bukan tangkap saya. Ya, menurut Alberto Rivera.
dalam banyak bukunya, dia menulis bahwa Hitler ya di dalam programnya menguasai seluruh Eropa dan membunuh 5 juta orang Yahudi. Itu konsultasinya dengan, karena Hitler itu adalah jemaat. Dan start awalnya itu begitu happy. Kenapa? Karena berarti Hitler berhasil menguasai Eropa dan Hitler di bawah Paus sama dengan Paus menguasai kembali Eropa. Seperti dulu para kaisar di bawah Paus. Ternyata gagal. Ya. Hitlernya malah bunuh diri. Salah. Oke. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi gini. Tuhan sudah lihat. Bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan sudah lihat. Tapi ini keinginan manusia. Trump bagus nggak? Oh bagus. Gini. Trump habisin Maduro. Venezuela. Kuba tumbang. Kenapa? Kuba tidak punya penghasilan apapun juga. Minyak saja sangat tergantung kepada Venezuela. Sekarang Trump tinggal angkat telepon bilang pemimpin Venezuela yang baru udah stop kirim minyak ke Kuba. Orang Kuba parkirkan mobilnya di sekitar SPBU. Nggak bisa. Ya. Dan sekarang seluruh Amerika Latin datang kepada Trump. Kasih tahu kami harus berbuat bagaimana. Meksiko tadinya mau bereaksi. Trump tanya, kamu berani? Ya. Hebat amat. Akhirnya presiden Meksiko yang perempuan itu. Oke, kasih tahu kami. Mau bikin apa? Kanada. Coba-coba mau lawan. Trump bilang, kamu berani. Perdana Menteri Kanada sekarang. Oke lah. Kami ikut saja. Jadi gini. Saya melihat Trump dipakai untuk menyatukan. Nanti seluruh dunia bisa ada di bawah Amerika. Seluruh dunia, ya, kalau Amerika mau, sebenarnya sejak dulu. Tahu nggak selesai Perang Dunia Kedua, siapa bisa lawan Amerika selesai Perang Dunia Kedua? Ya, tidak bisa. Nah, Amerika takut siapa? Tahu nggak Amerika takut siapa? Amerika takut itu apa? EOC itu siapa namanya? Angelina Cortez itu. Amerika takut siapa? Amerika takut Kongres dan Senatnya. Presiden Amerika cuma takut itu. Sekarang saja Trump lihat CNN polling berapa persen rakyat Amerika yang setuju pengeboman Iran. CNN bilang sekian persen. Fox News bilang sekian persen. CNBC bilang sekian persen. Kalau makin turun yang setuju. Ya sudahlah sampai segini aja. Ya kita berhenti. Tahun berapa saya lupa. Saya jalan-jalan ke Vietnam. Sampai di Vietnam. Guide turnya pinter bahasa Indonesia. Orang Vietnam. Katanya dia sekolah di Jogja. Wah sebenarnya hebat perempuannya. Bawa kami jalan-jalan. Tahu nggak tur di Vietnam tuh paling seru tuh bawa ke museum perang. Dan dia begitu bangganya menceritakan bahwa Vietnam berhasil mengalahkan Amerika.
Pak, lihat kan begitu. Saya senyumnya. Saya bilang kalian dibohongin. Ya kayaknya mau marah saya tapi nggak berani karena mau duit saya kan. Ya kan gitu. Nanti nggak mau lagi gimana. Saya bilang kalian dibohongin. Kapan Amerika bisa kalah lawan Vietnam? Satu biji peluru kecil yang begini aja belum pernah ditembakkan ke Washington. Bagaimana kamu bisa ngalahkan Amerika? Lalu Amerika cabut dari Vietnam. Itu karena apa? Karena demo, saya bilang. Ya, demo besar-besaran karena diisukan. Ini kayak raksasa pukul anak kecil. Ya, ke Vietnam waktu itu. Amerika itu kayak raksasa. Jerman sama Jepang aja habis. Apa Vietnam sekecil itu? Mau diapain? Dibonyokin sampai tidak ada satu rumah pun yang sisa berdiri, bisa. Tapi demo di mana-mana. Bilang, aduh, Tai Tase, orang HK bilang. Orang raksasa pukul anak kecil. Akhirnya presidennya nggak enak sendiri. Ya udah. Siap-siap kita cabut. Itu sebenarnya. Nah ini kalau sekarang modelnya Trump, ya sebenarnya dia itu mau sikat Putin sama Xi Jinping. Ya kalau Anda lihat, habis Xi Jinping teken kontrak berapa miliar, ratusan miliar dolar dengan Maduro. Tiba-tiba Maduro ditangkap masuk penjara. Jadi teken kontraknya sama Xi Jinping masih laku nggak? Rugi berapa? Rugi berapa? Nah ini juga ini. Xi Jinping itu barusan teken sama kami ini. Ya. Barusan teken kontrak. Tiba-tiba kami ini. Ya. Nggak ada lagi. Mau nagih sama siapa? Kalau dalam perdagangan tuh kita bilang apa? Walah, ini kita punya cuha ini, kita punya apa temen dagang nih, tiba-tiba bangkrut. Kita bisa bikin apa? Mau bikin apa lagi dia tiba-tiba bangkrut? Kamu mau nagih siapa? Kalau sudah begitu, nggak bisa. Saya kasih tahu, nggak tanya gitu. Ada satu video lucu nih malah, ya, yang perang Amerika lawan Iran, tapi yang rugi besar Cina. Ya kan orang yang minjamin duit sama kamu begitu banyak sampai triliunan dolar, tiba-tiba nggak bisa ditagih loh, nggak bisa ditagih, dia nggak ada lagi. Nah, gimana kalau sudah begitu? Nah, coba setelah urusan Iran selesai, urusan Kuba selesai, semuanya. Karena di Amerika Latin yang nakal tinggal Kuba, komunis. Semuanya nanti Xi Jinping sekarang mulai mau, ayo kita dijadwalkan bulan April pertemuan Trump dengan Xi Jinping. 1 bulan lebih lagi. Ya, si Putin macam-macam. Sekarang di Ukraina si Putin tuh sudah mulai kalah. Ya. Kenapa? Belum perlu didropkan senjata yang canggih-canggih yang dari Amerika. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus begini. Ketika semua negara ini sekarang diobo, nanti semuanya ada di bawah Amerika. Ya, nggak ada yang sanggup lawan dia. Kalau dia mau. Ya, kalau rakyatnya backup. Anda tahu nggak? Sekarang tinggal iblis pegang Amerika. Betul nggak? Tinggal iblis pegang Amerika. Selesai sudah. Gimana cara iblis pegang Amerika? Kalau kita baca Wahyu pasal 12. Itu ada sepertiga. Itu naga itu dilempar ke bumi. Ekornya menyeret sepertiga bintang. Sepertiga malaikat.
Orang tanya sama saya, Pak, jumlah malaikat itu ada berapa? Saya bilang, kita terus terang tidak dikasih tahu. Tapi Alkitab hanya mencatat mereka jumlahnya berlaksa-laksa. Dan laksa juga saya nggak ngerti itu angka apa. Kita kan tahu 1, 10, 100, 1000, 10.000, ya nggak? Juta, miliar, laksa apa? Ya kan? Nggak tahu kita. Jadi kalau jumlah malaikat berlaksa-laksa, lalu sepertiganya ikut Lucifer, laksa nggak? Ya kan? Nah sekarang saya kasih tahu. Iblis itu pintar, dia nggak bodoh. Dia tahu di masa lalu, dia itu perlu merasukin raja, ratu, pangeran. Kenapa? Mereka pegang tanah, pegang ini, decision maker. Mau potong pala orang, potong pala orang. Tapi sekarang di zaman demokrasi, pegang presiden pun waktunya tinggal nggak sampai 3 tahun. Ini mau pegang siapa? Pegang rakyat. Maka itu di Amerika, makin hari makin banyak yang nggak waras. Termasuk di Konoha. Betul nggak? Makin hari makin banyak, tambah kok nggak waras ini. Gimana sih? Ya, kita lihat-lihat ya, yang mereka tulis, yang mereka omong. Oh ini jauh dari waras ini. Jauh dari waras. Saya nggak bela-bela Pak Jokowi ya. Orang tanya sama saya, Pak Suento, itu ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu? Aduh, saya bilang, kamu ini. Saya bilang gini, kalau ijazah saya asli apa palsu, saya bilang, itu nggak perlu urusan polisi. Apalagi jaksa. Sampai ke pengadilan, ke MK, segala macam. Yang nomor 1, kalau ijazah saya dikeluarkan dari sekolah apa? Tanya ke sekolah itu. Betul nggak? Itu kan nomor 1. Ya loh. Habis itu tanya mana? Semua orang kuliah itu punya teman, betul nggak? Kalau nggak punya teman itu tandanya dia nggak pernah kuliah, tiba-tiba tamat gitu. Itu. Saya bilang itu ada 30 lebih orang yang bersaksi mereka kuliah sama-sama. Loh, kita mau percaya nggak? Kemudian wisuda. Kalau wisuda sendirian di kamar, itu main apa istilahnya itu? Main pondok-pondokan gitu. Anak-anak, enggak, dia wisuda tuh rame. Dan teman-teman sewisudanya semua bilang, ya kami teman wisudanya. Nah sekarang mau percaya mana lagi? Betul enggak? Tapi masih ada yang kewarasannya dipertanyakan. Sampai di grup Kristen loh. Kristen. Wah saya bilang, kamu berdoalah meminta hikmat tambahan. Kan gitu. Nah lucunya bukan main-main. Jadi gini ya toh. Di Amerika makin banyak yang nggak waras. Bener-bener nggak waras. Ya toh. Ya. Nah, makin hari akan makin banyak. Persentasenya akan makin banyak. Saya kasih tahu. Kalau rakyat di Amerika persentasenya sampai 60-70% yang ngawur, nggak waras, maka presiden yang mereka pilih kira-kira yang bagaimana? Hah? Betul nggak? Kira-kira yang bagaimana yang presiden yang mereka pilih? Itu ya. Sekarang loh nggak? Kalau presiden yang mereka pilih itu ya, yang ngawur, semua kebijakan itu seperti balikin tanya. Ya. Setelah dia lantik langsung berubah. Langsung berubah. Nah, jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Sekarang kita masuk ke terakhir. Intinya. Kalau begitu, Amerika akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatukan semua. Secara ekonomi, dahsyat. Trump, ya, yang nggak mau tunduk, dia punya apa? Tarifnya naikin, babak belur semuanya, babak belur. Secara militer nggak ada tanding. Secara ekonomi, ya toh, Cina, Xi Jinping aja udah rugi berapa?
Ya toh. Karena apa? Teman dagangnya Maduro sama kami ini selesai. Nggak ada duit lagi. Sekarang mau bikin apa? Ya. Rakyatnya akan kesusahan. Putin, ya ekonominya udah parah. Jadi secara militer, ekonomi, agama. Sekarang kelihatannya gara-gara rakyat Amerika senang dengan Trump, Partai Republik naik pamornya. Dan semuanya wartawan sedang menyorot 2 orang. Karena Trump tidak boleh calon lagi. Anda tahu nggak siapa? Ada 2 orang. Wakil Presiden, J.D. Vance, dan Menteri Luar Negeri. Ya? Rubio, apa? Ya. Marco Rubio dan J.D. Vance. 2 ini. Trump dikorek-korek sama wartawan. Gimana? Apakah kamu akan mendukung Vance? Kan wakil. Trump bilang enggak. Saya biarkan mereka tanding aja. Ya maksudnya yang satu kan Menteri Luar Negeri, satu wakil presiden. Ya mereka lomba aja. Tapi yang nonjol cuma 2 ini. Ya. Marco Rubio itu kelihatannya pamornya naik karena ini. Ya. Wow. Sedangkan J.D. Vance, dia wakil presiden. Lumayan pintar tampil dia. Tahu nggak siapa mereka? Ya, hari ini kita tanya AI. Betul nggak? Kita tanya AI. Gitu. J.D. Vance itu Katolik. Kayak Hitler. Dan istrinya Hindu. Ya. Sedangkan Marco Rubio, asalnya bapaknya Marco Rubio itu dari Kuba lariunya. Ya. Itu Katolik. Ya. It's okay. Anda tahu apa yang akan terjadi. Tapi begini. Di masa Trump ini, ya, kelihatannya sebentar lagi ribut-ribut akan berhenti. Ya, ribut-ribut akan berhenti. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk berkarya. Kesempatan bagi kita untuk memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Menyelamatkan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Sebelum si pembinasa keji muncul dan mengobok-obok dunia ini, karena apa? Terakhir nanti kelihatannya Amerika yang hari ini Donald Trump begitu baik sama Netanyahu. Netanyahu juga sudah tua. Sama-sama sudah tua. Tiba-tiba di Amerika ganti presiden. Dan di Israel ganti Perdana Menteri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan perang Harmagedon. Yang dicatatkan di Wahyu pasal 16. Itu adalah perang multinasional melawan Israel. Bisa nggak Amerika jadi musuh utama Israel? Bisa nggak? Tinggal hasil pemilihan presiden. Betul nggak? Setiap saat pasti bisa. Setelah menguasai seluruh dunia. Apalagi nanti yang jadi presiden, ya anak buahnya topi lancip. Mau apa kamu? Kalau sudah begitu. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Anda lihat sekarang perjalanan sejarah. Ya, saya hanya membuka mata Anda. Dan tahu akan hal ini. Tahu akan hal ini. Bukan membuat iman kita jadi goncang. Kita orang berhikmat yang Tuhan sudah tuliskan banyak hal di sini untuk kita. Dan kita harus tahu. Yang lucu itu begini. Banyak orang tuh begini. Wow, kita mesti setia, kita mesti giat ini, kita mesti apa? Kenapa? Karena Tuhan sudah mau datang.
Padahal saya kasih tahu kamu. Ada 3 alasan kenapa kita harus setia. Kenapa orang harus ambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus atau tidak? Ada 3 hal. 1, memang Tuhan akan datang segera. 2, kamu bisa mati setiap saat sebelum Tuhan datang. Betul nggak? Malah lebih cepat malah. Betul nggak? Bisa lebih cepat. You know? Dan yang ketiga, hati orang bisa keras. Banyak orang tidak tahu. Setelah Firaun mengeraskan hatinya 5 kali. Baca Alkitab yang teliti. Setelah Firaun mengeraskan hatinya 5 kali. Seterusnya Tuhan mengeraskan hatinya 5 kali. Sampai masuk ke dalam Laut Merah. Itu. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita bergiat memberitakan Injil. Pakai kesempatan yang masih ada. Sebaik-baiknya. Jangan menyia-nyiakannya. Harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita. Anda tahu? Anda lihat video nggak? Orang-orang Tionghoa di Iran tuh dievakuasi pakai kapal. Mereka nangis, rumah saya, semuanya. Rumahnya yang besar, yang indah. Kayak di pik. Enggak bisa dibawa. Kenapa? Karena Cina dengan Iran sudah bersahabat sekian puluh tahun begitu erat. Orang Tionghoa yang dagang di Iran itu malang melintang, kaya raya semuanya. Dan tiba-tiba sekarang mereka dievakuasi. Cuman bisa bawa tas. Ibu-ibu ditinggal semuanya. Bawa tas. Nggak tahu keburu transfer nggak? Maka itu jemaat yang saya kasihi. Sekarang Tuhan kasih kita waktu. Pakai waktu baik-baik. Agar kita pakai waktu kita, tenaga kita, dana kita semuanya untuk menangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Karena tidak lama lagi kelihatannya. Ya, Tuhan akan datang atau kita yang pergi duluan. Atau hati orang menjadi keras. Kita berdoa. Kita berdoa. Sebelum hatimu jadi keras, saya kasih tahu. Ya. Kalau Anda belum sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus, inilah saatnya. Ya, inilah saatnya. Siapa di sini yang berkata saya mau terima Tuhan Yesus dengan sungguh hati? Angkat tangan, angkat tangan. Jangan lihat kiri kanan. Ini bukan urusan orang lain, urusan kamu sendiri dengan Tuhan. Ya. Angkat tanganmu kalau kamu mau berkata, Tuhan saya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya, siapa lagi? Masih adakah? Ya, puji Tuhan. Ya. Siapa lagi? Oh, puji Tuhan. Ya. Siapa lagi? Mari, ya. Mari. Ya, siapa lagi? So, ya, it's okay. Anda tinggal berdoa, Tuhan, saya orang berdosa. Engkau datang menyelamatkan dunia dengan cara dihukumkan menanggung dosa seisi dunia. Dan saya mengaku saya orang berdosa. Dan saya percaya dosa saya telah Engkau tanggung. Engkau dihukumkan menggantikan saya. Ya, saya mengaminkan dengan segenap hati. Katakan begitu. Katakan begitu. Maka engkau yakin. Engkau harus yakin. Mulai saat ini. Mulai saat ini. Engkau milik Tuhan. Karena Tuhan telah menggantikan kamu dihukum. Dan Tuhan mau kamu kemudian hidup bagi Dia. Hidup bagi Dia. Dan kemudian. Mulai saat ini. Mulai saat ini. Engkau hanya perlu bersyukur, berterima kasih. Karena Tuhan telah menyelamatkanmu.
Kemudian, siapa? Mungkin ada yang sudah berdoa lama. Saya mau melayani Tuhan full time. Saya mau mempersembahkan diri saya. Mau melayani Tuhan full time. Karena waktunya mungkin tidak begitu lama lagi. Waktunya mungkin tidak terlalu lama. Saya ingin melayani Tuhan full time. Bunyi sangkakala akan terdengar. Dan yang percaya akan naik. Kita mungkin akan selesai tugas. Dan tidak bisa memenangkan jiwa lagi. Waktu tidak panjang. Siapakah di sini yang berkata, saya mempersembahkan diri saya untuk menjadi pemberita Injil full time. Kalau ada boleh angkat tangan. Kalau ada. Apakah ada? Boleh angkat tangan kalau ada. Adakah? Ya. Adakah yang mau berkata demikian? It's okay. Ini harus dipikirkan. Dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Saya berkata kepada mahasiswa yang sudah mempersembahkan dirinya di atas mezbah. Jangan karena ada kesulitan ini, itu, dan lain sebagainya, kemudian loncat turun. Bukan begitu. Bapa di sorga, hamba telah selesai menguraikan firman. Apa yang Engkau tuliskan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ketika kami cocokkan dengan apa yang terjadi di muka bumi ini, kami dapatkan sungguh Alkitab adalah firman dari Allah yang Maha Tahu. Semuanya sudah jelas. Dan Tuhan tolonglah kami untuk mengimaninya dengan baik. Sambil mengamati bumi ini, dunia ini Tuhan. Dan kami menantikan bunyi sangkakala. Terpujilah namamu Bapa Surga. Kami berdoa dengan segenap hati. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.